Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Mei Francisca, kelas B13 semester 3, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS membaca artikel tentang penguasaan ilmu dasar pendidikan atau pedagogik sebagai elemen utama kualitas pengajaran guru. Di dalam dunia pendidikan, pengetahuan dasar dikenal sebagai ilmu pedagogik. Secara harafiah bermakna membimbing atau memimpin anak. Kajian teoretik, pengetahuan, dan ilmu. Secara harafiah, para ahli berpendapat bahwa definisi formal pendidikan dan ilmu adalah berbeda. Meskipun demikian, secara arafikasi di masyarakat awam, acap kali dilazabkan sebagai ilmu pengetahuan yang hakikatnya mengandung seperangkat ilmu yang dikuasai. Menurut Ahmad Tafsir pada tahun 2004, pengetahuan adalah keadaan tahu semua yang diketahui. Keadaan tahu manusia mendapat bentuk baku sebagai ilmu dengan berpikir logis dan memiliki paradigma serta metode tertentu yang harus ditempuh. Inilah yang disebut dengan pengetahuan atau scientific knowledge atau science atau ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu sejatinya adalah hasil tahu manusia tentang berbagai fenomena di alam melalui pengamatan akal atau berpikir logis. Memiliki paradigma positif dan penggunaan metode ilmiah dalam rangka penentuan kebenaran yang dinyatakan secara teoretik, serta ditunjang bukti nyata serta empirik, mendukung kronologis berpikir sistematis yang dijalankan. Burhanuddin Salam pada tahun 1996 melihat bahwa secara sistem ilmu pengetahuan dibedakan dari ilmu murni seperti ilmu matematik dan ilmu empiris seperti ilmu alam dan ilmu rohani. Ilmu rohani terbagi menjadi ilmu normatif dan deskriptif. Dalam pendidikan atau pedagogik, termasuk bagian ilmu normatif. Dikatakan ilmu normatif, hal tersebut tidak terlepas dari pandangan filsafat yang banyak mempengaruhi konsep dan praktek-praktek mendidik. Ciri-ciri manusia yang ingin mewujudkan praktek pendidikan positif yakni menjunjung tinggi nilai filosofis dan historis. Dikatakan juga bahwa ilmu pendidikan juga bagian ilmu teoritis dan praktis. Pendidikan tidak hanya berupa penguraian pengetahuan tentang objek pendidikan serta deskriptif semata, melainkan juga penyajian serta bagaimana sebaiknya untuk memberikan manfaat yang lebih besar terhadap objek didiknya, sehingga ia dapat digolongkan ke dalam ilmu praktis, dikarenakan tujuan kepada praktik-praktik dan pembuatan untuk mempengaruhi anak didik ke arah mana nilai-nilai luhur tersebut diwujudkan. Maka teoritis dan praktis ilmu pendidikan sejalan dan terhindar dari gap yang besar. Keserasian pengetahuan dan kemampuan dalam fokus kompetensi menurut Dawson meliputi yang pertama ada planning dan preparation atau perencanaan dan persiapan. Yang kedua ada the classroom environment atau lingkungan kelas. Yang ketiga ada instruction atau perintah. Yang keempat adalah ada profesional dan professionality atau profesional dan tanggung jawab. Kompetensi pedagogik. Komentar atas pendapat Robert A. Reich di atas, maka setidaknya dapat kita pahami bahwa pengetahuan sangat dibutuhkan dalam rangka terbentuknya suatu kemampuan atau kompetensi. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Stephen P. Robin, bahwa kompetensi adalah alibi, yaitu kemampuan seseorang mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan. Begitu pula Mulbinsyah tahun 2017 menguatkan pernyataan di atas bahwa kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Dalam menjalankan proses pengajaran, guru sebagai pendidik kedudukannya secara strategis
dalam mendampingi peserta didik mencapai perubahan perilaku baik secara pengetahuan maupun secara nilai moral. Untuk itu, guru membutuhkan seperangkat kemampuan bersifat metodologis yang didasari penguasaan pengetahuan ilmu pendidikan secara umum maupun secara khusus, yakni menyangkut teknik-teknik pengajaran yang efektif dan bermakna. Penguasaan metodologi inilah yang membedakan guru sebagai pendidik dengan orang awam. Meskipun dalam konteks mendidik, siapa saja dapat menjalankan dalam lingkungan masing-masing, seperti orang tua mendidik anak-anaknya. Namun dasar pengetahuan ilmu pendidikan yang membentuk kemampuan secara metodologis, itulah yang menegaskan bahwa guru memenuhi kualifikasi dan kriteria sebagai pendidik yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam profesi keguruan disematkan label guru sebagai agen perubahan. Sebagaimana pendapat Van Dekker, Heijnen, et al., guru memainkan peran kecil berperan dalam mewujudkan perubahan sukses dalam pendidikan. Dan di antara mereka adalah agen perubahan yang dinyatakan di tingkat kelas dan sekolah. Lebih ditegaskan pula oleh Gundulgu dan Silman untuk dalam Michael et al. ada bahwa guru adalah faktor penting yang berperan mendorong siswa mencapai tujuan pendidikannya. Faktor terpenting dalam kegiatan mendidik dan pengajaran adalah guru. Seorang guru dalam istilah yang paling umum adalah orang yang bekerja di lembaga pendidikan yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan kognitif, sensoris, dan perilaku dalam memperoleh dalam kisaran yang ditentukan oleh sistem pendidik. Gertes menegaskan pula bahwa penerapan kemampuan dan kemauan tersebut tidak terlepas dari apa yang diinginkan, tertuju dan dalam rangka yang diterapkan. Mulsha menegaskan bahwa pula kompetensi pedagogik adalah berkaitan dengan kemampuan guru memahami peserta didik serta mampu menyampaikan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Kompetensi ini sebagai perwujudan penguasaan kompetensi utama guru, selain dibutuhkan kompetensi pendukung dan kemauan kompetensi lainnya secara terorientasi untuk menyokong perbaruan dan pertumbuhan kompetensi pedagogik secara berkelanjutan. Reiger juga menyorotkan kompetensi pedagogik sebagai kemampuan guru dalam dimensi yang lebih luas, bukan sekedar interaksi belajar di kelas oleh guru, melainkan kemampuan mengembang pribadi dan kemampuan memfasilitasi siswa cara belajar terbaik, termasuk pula kemampuan untuk melakukan kolaborasi pengembangan pembelajaran, pandangan, serta komprehensif dan kontribusi yang tinggi atas pengembangannya. Kompetensi pedagogis menyiratkan bahwa guru ada pada tujuan dan kerangka kerja yang stabil, yang pasti. Kompetensi ini juga mencerminkan kompetensi guru dalam hal kolaborasi, pandangan komprehensif dan kontribusi untuk mengembang pendidikan yang tinggi menurut Emerson et al. 2000. Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembelajaran menurut Keynes et al. Dalam Maria Claudia Lentzius, Jurnal Procedia Social and Behavioral Science 76 Elsevier tahun 2013 mendefinisikan 5 bidang yang membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Penguasaan guru terhadap 5 faktor tersebut menjadikan guru berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran, yakni pengetahuan konten, keterampilan mengajar, komunikasi yang jelas, koneksi antara informasi dan ilmiah dan peristiwa kehidupan nyata, organisasi, motivasi, hubungan interpersonal, ada penghormatan terhadap student, empati, perhatian, ada koneksi pengajaran penelitian. Yang pertama ada integrasi penelitian dalam pengajaran. Yang terakhir ada kepribadian, yaitu antusiasme, gairah, humor, dan didekati. Pengembangan hubungan otentik dengan orang lain.
Kualitas pengajaran. Pengajaran yang berkualitas adalah faktor penting yang sangat membantu perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Peran guru dalam menyelenggarakan pembelajaran berkualitas adalah sangat sentral dan strategis. Sebaiknya kualitas pengajaran yang rendah, peserta didik akan menghadapi situasi yang buruk di dalam satu proses yang membosankan. Didominasi guru sebagai sentral segalanya tanpa memberikan dorongan keterlibatan siswa ambil bagian dalam aktivitas yang berlangsung. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Linkreach. Studi Linkreach adalah pengumpulan data-data literatis meliputi bacaan dan catatan, kemudian mengolah data tersebut dengan konsep-konsep yang ditetapkan. Terakhir, kesimpulan yang dapat disajikan atas masalah yang diungkapkan di atas adalah sebagai berikut. Pengetahuan dasar ilmu pendidikan atau pendidikan secara signifikan membentuk kompetensi pedagogi guru yang sangat dibutuhkan untuk menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, penguasaan ilmu pedagogik yang baik secara signifikan menyokong kemampuan guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran, proses pengajaran, dan penilaian pembelajaran secara kualitas. Yang ketiga, pengajaran berkualitas secara signifikan menyokong keberhasilan peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing, terutama adalah pengembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan berbentuk karakter terpuji peserta didik. Sekian dan terima kasih.